Wow, ada uang. The money. Ini Owen. Dia bodoh. Jangan seperti Owen. Halo, nama saya Owen, Halo, nama saya Nicholas. dan ini adalah Lightseeker Flower Pot. Oh, fuck! Hey! Jadi, apa itu Lightseeker Flower Pot? Lightseeker Flower Pot adalah sebuah robot berbasis Arduino yang dapat mendekati cahaya dan menjauhi bayangan. Jangan minum dulu. Maaf. Nah, jadi kalian pasti sudah tahu kan, tanaman itu membutuhkan cahaya untuk melakukan pertumbuhan. Nah, jika tanaman berada di tempat yang gelap, tentunya tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu, kami menciptakan sebuah robot yang berfungsi sebagai wadah tanaman sehingga tanaman tersebut dapat bergerak mendekati cahaya sendiri, sehingga kebutuhan cahaya akan tanaman tersebut dapat selalu terpenuhi. Kalian pasti penasaran kan cara kerjanya bagaimana? Jadi, ayo mulai penjelasannya. Jadi, bagaimana cara suatu robot dapat mendeteksi cahaya? Tentu saja, robot itu membutuhkan mata. Mata yang dapat kita gunakan adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor. LDR bekerja dengan cara memberi resistansi yang bergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh LDR tersebut. Resistansi yang dikeluarkan ini akan dibaca oleh Arduino. Setelah itu, Arduino akan menggunakan kode yang terdapat di dalamnya untuk mengirimkan perintah pada motor untuk berputar sehingga pot dapat bergerak mendekati cahaya dan menjauhi bayangan. Terdapat 8 buah LDR yang terpasang pada atap robot seperti pada gambar berikut. LDR tersebut dihubungkan dengan multiplexer dan multiplexer tersebut juga terhubung dengan Arduino. Nah, robot ini dapat bergerak secara octadirectional, yaitu maju, mundur, berbelok 45 derajat, dan berbelok 90 derajat. Robot tersebut akan bergerak apabila terdapat LDR yang memberikan nilai resistansi di bawah sebuah parameter yang telah ditentukan. Pertama, parameter akan didapatkan dengan cara meletakkan robot pada situasi-situasi tertentu. Dalam situasi ini, robot akan mengalami kondisi gelap dan kondisi terang. Parameter yang didapat adalah 47 dan 420. Bila ada LDR yang mengeluarkan nilai resistansi di antara kedua angka itu, maka robot akan mendapatkan go ahead untuk bergerak. Percobaan sesungguhnya akan dilakukan di sebuah arena dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Robot diletakkan di tengah. Lalu percobaannya dilakukan dengan cara menutupi satu sisi dari robot. Setelah itu robot akan bergerak dan akan dicatat waktu yang diperlukan oleh robot untuk mengeluari arena tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data yang kami lakukan. Jadi, seperti yang sudah terlihat di video, ini adalah aplikasi Avidemux. Dan untuk mencari selisih waktunya atau waktu respon dari robot, pertama kita akan mencari waktu di mana LDR robot sudah mulai tertutupi. Ya, kita mundurkan sedikit. Nah, di sini kita catat waktunya. Waktunya itu adalah detik ke-4, 6, 9, 8. Kita catat di Excel. Lalu kita lihat saat roda pada robot sudah keluar dari arena. Nah, kita mundurkan sedikit. Nah, di sini waktunya adalah detik ke-5. Kita copy dan paste. Nah, jadi kita sudah mendapat dua waktu. Nah, untuk mencari selisih waktunya, tinggal kita kurangi saja. Ini dikurang ini. Nah, dapat dilihat bahwa delta waktunya adalah 0,633 detik atau 633 milisecond. Nah, waktu tersebut adalah waktu reaksi robot. Setelah semua video selesai diolah pada Avidemux, sekarang data-data tersebut akan diolah kembali pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, seperti yang dilihat di sini, sudah terdapat untuk semua variasi, yaitu single, triple, diamond, dan square. Nah, setiap variasi itu diuji ke arah depan, belakang, kiri, dan kanan masing-masing sebanyak 5 kali. Sehingga terdapat 5 dikali 4, yaitu 20 kali percobaan untuk setiap variasi.
Nah, karena terdapat 4 variasi, jadi total terdapat 80 percobaan. Nah, ini tabel-tabelnya dapat dilihat sendiri. Nah, sekarang tabel-tabel tersebut, datanya sudah saya rangkum pada tabel ini, tabel yang berwarna-warni. Nah, di sini dapat dilihat rata-rata waktu respon dari setiap variasi dan simpangan bakunya. Nah, data-data ini saya buatkan menjadi grafik. Nah, dan grafik ini yang akan kita bahas secara detail. Nah, pada grafik ini dapat dilihat bahwa untuk variasi yang menggunakan 8 LDR, yaitu variasi single dan triple. Nah, variasi single dan triple ini nilai waktu responnya itu sebenarnya cukup berdekatan. Untuk variasi single itu sedikit lebih unggul. Ingat, pada grafik ini yang titik yang makin ke bawah itu berarti semakin bagus. Nah, tetapi terdapat lonjakan pada untuk variasi single yang bergerak ke bagian depan, ke arah depan. Namun dapat dilihat juga bahwa pada variasi triple sendiri, dia untuk ke arah semua gerakan itu dia lebih stabil. Jadi waktu responnya itu tidak terlalu melonjak seperti pada variasi single. Nah, untuk variasi yang menggunakan 4 buah LDR, yaitu diamond dan square, nah kedua variasi tersebut menunjukkan performa yang tidak terlalu baik. Dapat dilihat di sini, walaupun variasi diamond itu untuk arah ke depan, dia merupakan yang tercepat, tapi untuk ke arah belakang, kiri, dan kanan, variasi diamond ini tidak terlalu baik, karena waktu responnya sedikit lebih tinggi daripada waktu respon yang pada variasi yang menggunakan 8 LDR. Nah, untuk variasi square, tidak usah ditanyakan lagi, sudah terlihat pada tabelnya. Variasi ini merupakan variasi yang terburuk di antara ketiga variasi yang lain. Karena waktu responnya itu kalah oleh semua variasi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nicholas. Pertama, telah dijelaskan bahwa variasi triple adalah variasi yang paling efektif. Mengapa? Variasi triple hanya akan bergerak bila 3 LDR memiliki nilai resistansi yang memasuki parameter. Bila hanya 2 atau 1 LDR tersebut yang memasuki parameter, robot itu tidak akan bergerak. Mungkin kalian berpikir, hal ini hal buruk, akan lebih susah untuk pot bergerak karena kriterianya lebih banyak. Tetapi, hal ini akan membuat robot lebih konsisten karena pada percobaan digunakan sebuah papan. Dan seperti pada dunia nyata, cahaya tidak akan menutupi satu titik saja, tetapi akan bergerak dalam suatu area yang luas secara perlahan-lahan. Lalu kedua adalah variasi single. Itu adalah peringkat kedua dari efektivitas. Mengapa? Padahal pada grafik dapat dilihat hampir semua kecuali satu memiliki waktu respon yang lebih cepat daripada variasi triple. Hal ini disebabkan karena single itu tersendiri, di mana hanya 1 LDR yang diperlukan untuk menggerakkan pot. Hal ini dapat menyebabkan saat 3 LDR sekaligus ditutup, pot akan bingung untuk bergerak kemana. Contoh, misalnya pot ingin digerakkan ke depan. Saat 3 belakang ditutup, pot dapat bergerak ke kiri dulu atau ke kanan dulu, baru ke depan. Hal ini akan menurunkan waktu reaksi dan secara langsung menurunkan efektivitas. Yang terakhir adalah square. Square ini memiliki waktu respon terburuk karena square memiliki resistor-resistor yang dilihat dari ujung-ujung. Karena pada percobaan dilakukan dengan cara menutupi bagian belakang, kanan, kiri, dan depan, robot harus bergerak kanan, kiri bergantian untuk bergerak maju, mundur, dan sebagainya. Hal tersebut adalah alasan-alasan beberapa variasi memiliki waktu-waktu yang berbeda. Ya, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah variasi triple merupakan variasi yang terbaik pada percobaan ini. Sedangkan variasi square merupakan variasi yang terburuk. Bila kalian tertarik, kami juga merekomendasikan kalian mencoba. Enggak, saya tidak bisa berbohong. Membuat ini adalah kesakitan dan menguras mental kami. Jadi, sekian dari kami. That will be all, and we will see you again. Never.